Demokrasi oleh Yohana Christina NIM 2301060018 kelas A. Yang pertama, konsep dasar demokrasi. Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik. Dan yang terakhir, demokrasi sebagai sikap hidup. Yang berikut prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi. Yang pertama, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang beda. Yang kedua, pemerintah konstitusional. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan hukum. Yang keempat, pemerintah mayoritas. Yang kelima, pemerintah dengan diskusi. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas. Yang ketujuh, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang ke-8, manajemen yang terbuka. 9, pers yang bebas. Yang ke-10, pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Yang ke-11, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ke-12, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ke-13, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ke-14, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan. Yang ke-15, kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. Selanjutnya, praktik demokrasi di Indonesia. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menunjukkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa kedua Republik Indonesia 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ketiga Republik Indonesia 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa keempat Republik Indonesia 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Selanjutnya, kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai 2 hal, yaitu yang pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Yang berikut pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Yang pertama, secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Yang kedua, secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut 10 pilar pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Yang keempat, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Yang kelima, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi yang didukung kecerdasan. Yang ke-8, demokrasi yang menerapkan konsep negara dan hukum. 9, demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang ke-10, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Selanjutnya, pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Selanjutnya, pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi 3 hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Kedua,
Demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Sekian presentasi dari saya mengenai demokrasi Indonesia. Terima kasih.